Wabarakatuh. Oke, bicara transformasi digital, kemudian bicara revolusi industri, memang saat ini menjadi pembahasan yang utama, terlebih di Indonesia sendiri masih dalam tahap menuju ke sana gitu ya, masih dalam tahap penyesuaian semua bidang, karena revolusi industri ini ya, ini digital transformasi itu adalah imbas dari revolusi industri gitu ya. Nah, kemudian jika kita lihat sebenarnya ketika ini terjadi, ketika zaman ini bergeser, industri ini bergeser, apa sih sebenarnya dampak untuk seorang akuntan gitu ya, secara khusus atau sebenarnya secara umum dampak untuk semua profesi sih. Karena kalau digital transformasi itu bukan hanya berpengaruh kepada satu dua bidang usaha, itu makanya disebutnya revolusi gitu. Jadi sebetulnya semua bergeser. Kita harus paham dulu yang menjadi istilah ini artinya apa. Jadi digital transformasi itu tidak sama dengan komputerisasi ya. Nah, itu beda sekali. Kalau komputerisasi, jadi boleh saya disinilah saya lihat nih, ada gambar tentang revolusi industri 4.0 gini. Ini kelihatan di sininya. Nah, ini dari gambar ini kita akan bisa lihat. No thanks. Nah, ini dia. Ini bisa kelihatan ya. Jadi kalau kita lihat ada fase, setidaknya 4 fase revolusi industri. Yang pertama tahun 17-an, 1784, 1870-an, kemudian tahun 69, kemudian hari ini. Nah, kalau kita lihat ini perubahannya di awal itu ditemukannya mesin uap. Jadi kalau awalnya pakai kudas, pada tahun-tahun segini itu mulai ditemukan mesin uap, kemudian di sini mulai ditemukan listrik, jadi produksi massal. Ini karakteristiknya mass production gitu ya. Jadi produksinya banyak karena pakai ditemukan listrik di sini. Kemudian di sini ada, nah ini industri 3.0 gitu ya. Nah, inilah di sini ada komputer. Jadi sebetulnya kalau komputerisasi ini bukan sekarang, dari tahun 69 sudah dimulai gitu ya. Makanya berbeda sekali antara komputerisasi dengan digital transformasi. Jadi kalau sekarang mungkin kita masih menyangka bahwa ketika segala sesuatu misalnya dari kertas dirubah ke komputer itu adalah industri 4.0. Nah, itu bukan, itu sebelum ini di tahun 1969, ketika komputer ditemukan, beralihlah semua data yang awalnya fisik, yang awalnya dokumen-dokumen fisik itu masuk ke komputer. Nah, itulah yang disebut komputerisasi. Jadi beda ya. Kalau saya gambar seperti ini kurang lebih gambarnya. Ini perubahannya, ini perbedaannya. Ada komputerisasi, gitu ya. Ada transformasi digital. Gitu. Kalau ini karakteristiknya tadi sudah dijelaskan bahwa segala macam bentuk data yang bersifat dokumen fisik, data dokumen fisik, dia berubah menjadi data komputer, berubah menjadi file komputer gitu. Jadi misalnya nyimpen file itu berupa kertas, berubah menjadi berupa
soft file gitu ya, atau ya menjadi soft file lah. Nah ini komputerisasi. Nah ini bukan yang dimaksud di tahun ini, di sekarang, karena ini tadi dijelaskan ini kalau kita lihat gambar ini bahwa itu terjadi ketika 1969 gitu ya. Nah sekarang bukan ini lagi, karena ini sudah kita lewati dan sebetulnya sudah terbiasa dilakukan. Yang ini kita sudah lewati tahun 1969. Nah, sekarang itu adalah transformasi digital. Beralihnya yang dulunya itu model pipeline atau model pipa, menuju platform. Ini dia, ini sekarang. Dan bukan komputerisasi yang terjadi, tapi yang terjadi adalah cyber physical system gitu ya. Nah ini nih, cyber physical system. Jadi antara fisik dengan sistem, dengan komputer itu menyatu, sehingga ada banyak teknologi di sini. Salah satunya adalah Internet of Things. Jadi contohnya apa? Gampangnya misalnya kita lihat Google Map. Kita lihat Google Map. Contohnya ini misalnya Google Map. Nah, Google Map ini, nah ini kan sebenarnya digitalnya nih, tampilan digitalnya nih. Nah sebenarnya dari mana sih si Google Map ini dapat data seperti ini? Dia bisa tahu peta dunia segala macam, sampai jalan-jalan kecil. Dia bisa tahu perjalanan dari kota A ke kota B berapa, misalnya Jakarta. Kita lihat Jakarta, bisa kita lihat Jakarta. Kemudian kita bisa tahu dari tempat saya sekarang atau dari Cianjur ke Jakarta berapa jam, macetnya di mana saja. Ini dari mana sih sebetulnya dia dapat? Dia dapat ini dari handphone kita, dari perangkat fisik handphone kita. Kemudian handphone kita mengirim data ke Google, diproses sama dia, kemudian ditampilkan di sini. Artinya fisik kita terhubung dengan sistem, fisik kita terhubung dengan komputer, dengan internet. Artinya kita bisa mengakses fisik dimanapun tanpa ada kendala waktu, tanpa ada kendala jarak. Semuanya sudah terintegrasi. Yang namanya fisik dengan sistem sudah bersatu, bisa diakses dimanapun, kapanpun dengan internet. Jadi itulah yang dimaksud transformasi digital. Bukan sekedar pindahnya data yang asalnya yang asalnya dokumen-dokumen fisik berupa kertas, yang asalnya dioperasikan tidak dengan komputer, dengan komputer. Bukan hanya itu, karena itu sudah terjadi di 1969, sorry. Tapi yang namanya transformasi digital itu tadi ada cyber physical system yang menjadi ciri khasnya di sini tadi kita lihat. Nah, ada cyber physical system yang terjadi sehingga perangkat fisik langsung terhubung dengan sistem. Singkatnya, mudahnya kita lihat ini dia Google Map. Ini salah satu contoh saja ya. Jadi ini yang data yang kita tampilkan ini sebetulnya adalah data yang diberikan oleh handphone di seluruh dunia atau di sekitar ini, memberikan data setiap saat kepada Google, kemudian Google proses dan ditampilkanlah di depan mata kita. Kita bisa lihat langsung, padahal kita tidak di lokasi. Kita bisa lihat langsung tanpa terkendala jarak dan waktu. Maka fisik-fisik yang di sana itu terhubung dengan sistem. Itu transformasi digital. Kemudian tadi cyber physical system ya. Cyber physical system gitu ya. Itu ciri khasnya. Yang pertama pipeline ke platform, yang kedua cyber physical system. Tadi sudah dibahas sedikit tentang cyber physical system. Kemudian itu tadi transformasi digital tadi.
Jadi Anda harus bisa membedakan yang namanya komputerisasi dengan transformasi digital. Itu beda sekali. Jadi kalau kita masih bicara masalah memindahkan data dari data fisik ke komputer, itu bukan saat ini, itu bukan revolusi saat ini, tapi di sini. Nah, inilah yang menjadi tren sekarang terjadi, sehingga ini merubah semua aspek, tidak hanya di sisi usaha, sebetulnya tidak hanya di satu bidang usaha. Makanya disebutnya era disruption, era yang mengguncang. Jadi goncangan ini, perubahan model ini dia mengguncang semuanya. Disruption ya, atau disrupsi teknologi. Jadi sebetulnya tidak hanya urusan teknologinya yang berubah, tapi semua bidang. Makanya disebutnya disrupsi. Nah, tadi sudah dibahas yang cyber physical system. Kita akan bahas yang ini, yang perubahan model dari pipeline atau dari pipa ke platform. Ini pipa berubah ke platform gitu ya. Platform gitu ya. Oke, coba kita lihat. Oke, kalau kita lihat di sini, oke, apa ya? Nah, ini mungkin kayak ini. Ada gambar yang bagus. Oke, mana ya? Nah, intinya gini sih. Jadi dari pipa ke platform itu gini. Kalau dulu model bisnis usaha atau model bisnis apapun itu bentuknya seperti pipa. Jadi ini hulu, misal gitu ya. Ini hilir, industri hulu dan hilir gitu ya. Ini kalau di bidang usaha nih. Nah, kemudian di sini ada misalnya kalau di sisi distribusi gitu ya. Di sini ada katakanlah seperti pipa gitu. Seperti pipa ini. Nah, ini makanya disebut pipeline ya, disebut pipa. Gitu. Saya gambar pipa di sini. Jadi distribusi apapun, apakah itu barang ataupun jasa dan seterusnya, pasti dari hulu menuju hilir, gitu kan. Di sini menuju ke sini, mengalir ke sini. Sisi hulu itu pasti seorang produsen gitu ya. Di hilir ini adalah konsumen, gitu kan. Nah, di antara produsen ke konsumen ini pasti ada yang dinamakan perantara. Misalnya ada distributornya, gitu kan, distributor. Kemudian di sini ada agennya. Kemudian di sini ada resellernya. Barulah nyampe ke konsumen. Gitu ya. Itu biasa distribusi barang atau jasa di model pipa. Di model pipeline gitu ya, pipa atau pipeline. Nah, ini maka di sini arus dari hulu ke hilir, sehingga produsenlah yang menentukan semuanya di sini, gitu. Kemudian dari mana dapat penghasilannya? Ini ada pihak-pihak ini nih, distributor, agen, reseller yang mendapatkan margin profit. Jadi misalnya kalau di sini harganya dari produsennya, harganya misalnya harga barang atau jasa itu 1.000, misal gitu ya, 1.000 rupiah, ke distributor jadi 1.500 misal ini ya, ke agen jadi 2.000, ke reseller 2.500, sehingga ke konsumen harganya di 3.000. Ini ada jalur distribusi seperti ini, jalur distribusi pipa. Nah, inilah salah satu contoh model bisnis pipeline. Model pipeline atau model pipa, gitu ya. Nah, jadi karakteristiknya seperti ini.
dia ada perantara-perantara di sini, orang-orang yang menjadi perantara, tidak dari produsen tidak langsung ke konsumen. Kemudian apapun yang menentukan adalah produsen, konsumen tidak bisa menentukan. Tidak ada hubungan langsung dari produsen dengan konsumen. Seperti ini polanya. Ini model dulu. Sekarang kita lihat bagaimana platform bekerja. Sekarang berubah menjadi platform. Contoh paling sederhana atau contoh paling gampang adalah bagaimana ada marketplace. Misalnya ya, saya jelaskan dulu karakteristiknya. Jadi kalau model platform ini, misalnya saya bikin platform gitu ya, maka di sini produsen dan konsumen bertemu langsung ada di sebuah platform tersebut. Ini produsen, ini konsumen, misalnya gitu ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya Bukalapak. Oke, di Bukalapak produsen dan konsumennya bertemu. Bukalapak menyediakan sebuah platform belanja berupa marketplace. Dia bikin platform belanja, maka di Bukalapak produsen dan konsumen bertemu. Langsung bertemu di sini. Nah, gitu ya. Kalau tadi ukurannya adalah profit margin, kalau di bisnis platform ini yang menjadi ukuran adalah yang pertama database, yang kedua traffic. Atau traffic itu artinya jumlah user. Jumlah user. Oke, yang ketiga user atau pengguna. Jadi ini berapa banyak diakses, seberapa banyak diakses. Yang ini seberapa banyak menggunakan pengguna. Yang ini data-data yang dihasilkan dari platform ini. Ini data-data. Contoh gampangnya, kalau kita daftar sebagai user pasti akan diambil data sama dia. Atau kalau kita menggunakan aplikasi ini, misalnya kita buka klik sesuatu, itu dia record datanya. Kita sering misalnya beli baju yang warna merah, dia record datanya. Kita sering biasanya beli sepatu ke kantor warna hitam, dia simpan datanya. Sehingga kalau misalnya contoh gampangnya, kalau kita buka aplikasinya, dia akan memunculkan rekomendasi belanja. Itu ya. Nah, rekomendasi ini dari mana? Sebetulnya dia ambil dari aktivitas kita, dan kita berikan data kepada mereka secara sukarela. Itu platform bekerja. Jadi tidak ada jalur distribusi di sini, tidak ada agen, tidak ada dan seterusnya. Dia langsung bertemu produsen dan konsumen, sehingga harga pun di sini keuntungannya bisa lebih murah, langsung bertemu antara produsen dan konsumen. Tidak ada lagi margin profit yang diambil oleh distributor, agen, reseller dan seterusnya. Nah, itu platform. Inilah yang mengguncang karena nanti akan hilang beberapa pihak. Seperti tadi, seperti ada distributor, ada agen, ada reseller, itu dia akan terkikis seiring platform ini bekerja, karena produsen dan konsumen bisa langsung bertemu di sebuah platform gitu. Ini juga sama, misalnya ada contoh lain Gojek gitu ya. Gojek juga sama. Gojek mempertemukan antara tukang ojek dan konsumennya di satu platform gitu. Maka tidak ada lagi yang menjadi perantara. Nah, itu ciri-ciri karakteristik model platform. Dan ini tidak hanya terjadi di bidang marketplace saja, di bidang usaha seperti ini saja. Di semua bidang terjadi begini. Karena semua serba otomatis, serba cyber physical system yang tadi diceritakan. Cyber physical system. Maka ini juga berpengaruh terhadap kebutuhan tenaga kerja.
kerja. Artinya sekarang semuanya serba otomatis, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang bersifat pengulangan atau bersifat repetitif, bersifat pengulangan, itu pasti akan hilang. Kita sudah sering lihat misalnya di pintu tol. Di pintu tol itu sekarang sudah tidak ada lagi orang yang jaga pintu tol. Dia sudah pakai kartu dan sudah dilakukan pelayanannya oleh mesin. Nah, inilah yang menjadi yang disebut perubahan disruption tadi. Disrupsi teknologi ini adalah yang sifatnya repetitif, yang sifatnya mengulang-ulang. Pekerjaan ini akan hilang, tidak akan lagi dikerjakan oleh manusia, dia akan dikerjakan oleh mesin, dia akan dikerjakan oleh robot. Oke. Apakah itu fisik berupa robot fisik atau berupa sistem komputer atau sistem yang bersifat perangkat lunak, gitu. Gitu hubungannya antara transformasi digital dengan tadi, dengan dengan model bisnis, juga dengan kebutuhan tenaga kerja. Oke. Nah, ini prolognya, ini latarnya. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah bagaimanakah seorang akuntan? Oke. Kita tahu akuntansi itu dia sifatnya mengulang-ulang. Contohnya bikin laporan keuangan, polanya pasti sama. Oke. Polanya pasti sama. Caranya pasti sama. Pakai komputer juga sekarang. Gitu. Nah, yang sifat mengulang-ulang begitu, tadi kan sudah dibicarakan bahwa suatu saat atau bahkan sekarang pun sudah terjadi, dia tidak akan lagi dioperasikan oleh manusia, dikerjakan oleh manusia. Ya, dikerjakan oleh robot. Gitu. Sehingga jika seorang akuntan ini dia tidak mengupgrade skillnya atau tidak menyesuaikan dengan era disruption ini, upgrade skill, maka nanti dia akan digantikan oleh robot. Karena secara bisnis robot lebih efisien daripada menggunakan manusia. Oke. Nah, kita bisa lihat contoh kasusnya begini. Di internet kita coba cek aplikasi membuat laporan keuangan. Nah, ini sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dia menyediakan fitur-fitur yang tinggal masukin saja jurnalnya atau angka-angkanya, maka dia langsung bisa menampilkan laporan keuangan. Contohnya, sehingga tidak usah lagi dihitung secara manual, tidak usah lagi dilakukan perhitungan yang sifatnya berulang-ulang, langsung saja oleh sistem dilakukan, maka sudah selesai. Artinya pekerjaan ini terancam. Oke. Terancam. Nah, tapi selain ada ancaman ini, tentunya ada sebuah peluang. Dari mana kita bisa mengambil peluang? Dari ketika tadi yang digarisbawahi adalah kita bisa terus upgrade skill kita, maka kita tetap akan bisa melihat peluang di sana. Karena apa? Sistem komputer pun itu tetap dioperasikan oleh manusia sebetulnya. Yang jadi masalah ketika skill kita tidak mampu, skill kita tidak ngerti, nah itu akan jadi repot, kita tidak kebagian pekerjaan, semua dikerjakan oleh robot. Karena apa? Pada dasarnya komputer itu adalah, sebetulnya komputer itu dia pinter jika di training dulu oleh manusia. Nah, gitu ya. Nah, artinya komputer ini sekarang bukan hanya menjadi kewajiban dikuasai oleh orang-orang yang
lulusan sarjana komputer, tapi oleh semua profesi. Karena tadi kita justru bukan lagi bicara tentang komputer, justru sekarang ini bicara tentang transformasi digital yang mau tidak mau bukan hanya komputer, malah semua elemen terintegrasi dengan sistem, sehingga yang paling kentara adalah penggunaan komputer pasti akan meningkat karena sistem nanti akan dibangun oleh komputer gitu. Oke. Maka jika seorang akuntan ingin tetap eksis di dunia revolusi industri saat ini, dia harus menguasai ini, kemudian menguasai sistem otomatisasi ini, mau nggak mau. Kalau tidak, tadi akan tergerus zaman. Oke. Contohnya sekarang ini otomatisasi ini contohnya apa? Sekarang sering kita dengar tentang istilah ERP, Enterprise Resource Planning. Ini saya punya contoh nih. Saya ini install satu aplikasi Enterprise Resource Planning. Nah, seperti ini. Ini Odoo, dia open source bisa diinstal gratis. Kemudian kita lihat di satu aplikasi ini ada semua fitur yang dibutuhkan perusahaan, gitu kan. Ada website, ada CRM, ada inventory, barcode, invoicing, accounting, dan seterusnya. Lihat di semua ada di sini. Ini tentu saja yang mengoperasikan adalah manusia, akan tetapi jika kita sebagai seorang akuntan tidak menguasai ini, ya ini tidak akan bisa dipakai oleh dunia industri. Setidaknya kita harus mengerti secara umum minimal apa yang terjadi saat ini dan bagaimana mekanisme ini bekerja. Gitu. Kalau ini tidak dilakukan, kita hanya punya skill data entry saja, misal gitu. Kita punya skill data entry saja, kita punya skillnya hanya penyusunan laporan keuangan secara manual saja, misalnya gitu, atau hanya sekedar mempunyai kemampuan di satu atau dua pengoperasian aplikasi komputerisasi akuntansi misalnya, itu nggak bisa. Kita harus benar-benar skillful. Oke. Harus full stack di bidang accounting. Oke. Nah, sebagai gambaran, skill apa saja yang harus dikembangkan selain kemampuan kita sebagai seorang akuntan? Tentunya ilmu akuntansi kita harus bagus, tapi ada beberapa hal yang harus kita kuasai di era revolusi industri saat ini. Yang pertama, kita harus tahu tentang big data. Oke, big data tadi seperti yang saya bilang, big data ini beda dengan database ya. Big data ini adalah setumpuk data yang banyak, kemudian diolah menjadi sebuah sebuah laporan, menjadi sebuah data, menjadi sebuah informasi yang berguna. Contohnya tadi Google, dia punya setumpuk data. Mana tadi? Nah, ini dia punya setumpuk data dari handphone. Kemudian dia ekstrak menjadi informasi ini. Ada peta, ada informasi jalannya macet atau tidak, ada informasi berapa jam dari satu tempat ke tempat lain. Nah, ini dia ambil dari setumpuk data yang banyak, diekstrak menjadi sebuah informasi yang berguna. Nah, itu big data. Oke. Contoh lain, big data misalnya ini kita live now. Oh, ini bisa sampai bisa sampai diatur kalau kapan berangkatnya, ya itulah, itu big data ya. Nah, ini bicara tentang teknologi berarti. Nah, ini yang sekarang harus dipelajari minimal secara konsep dasar saja. Jadi big data itu bagaimana cara sistem mengumpulkan data dari setumpuk data
dan menghasilkan informasi yang berguna. Contoh lain adalah bagaimana misalnya kalau kita buka lapak aja lah. Oke. Nah, di sini di Bukalapak ini data kita berikan secara cuma-cuma ke mereka, dan nanti biasanya di bawah itu akan ada mana ya? Nah, ini ada yang mana ya? Nggak ada. Saya mungkin nggak login. Biasanya ada barang yang direkomendasikan untuk dibeli. Nah, itu biasanya dilihat dari apa yang sering kita beli gitu ya, apa yang sering kita lakukan di aplikasi ini. Nah, itu big data juga. Oke. Kita harus ngerti big data, kemudian kita harus ngerti Internet of Things atau IoT. Ini bagaimana bekerja ya, tadi sebetulnya contohnya sama bagaimana Google bekerja. Ya dari handphone gitu kan. Dari handphone masuk ke cloud, ke internet, kemudian dimasukkan ke sistem. Oke. Masukkan ke sistem, jadilah informasi yang tadi gitu kan. Itu bagaimana terhubung antara fisik ini ke internet, kemudian dengan ke sini, itu namanya Internet of Things gitu. Jadi thing itu adalah barang-barang yang berhubungan ke internet. Nah, kemudian di internet ini tentu banyak sekali hal. Dia banyak sering mengupload data ke sini. Artinya harus ada storage di sini, harus ada sistem yang membangun ini, maka itu adalah disebut dengan cloud. Nah, ini sering sekali kita praktekkan. Ini adalah cloud, itu adalah bagaimana sistem di internet mengumpulkan semua informasi dari sini, dari barang ini ke awan, ke internet, dan kemudian disambungkan ke sistem. Jadi ini ada teknologinya, itu adalah biasanya cloud computing gitu. Kalau gampangnya yang sering dipakai gitu ya, sebenarnya bukan hanya itu. Jadi kalau berbasis application as a service, itu bisa kita sering akses Google Drive misalnya gitu ya, Google Drive misalnya gitu ya, atau OneDrive dan lain-lain, atau Dropbox gitu ya. Nah, ini yang as a service-nya, langsung service-nya ini biasanya kita simpan data di sana. Nah, selain ini juga di belakangnya, background-nya itu ada teknologi, dan sebetulnya kita bisa buat sendiri. Itu lebih ada infrastructure as a service, ada dan seterusnya yang lain-lainnya. Nah, tapi yang jelas teknologi ini sekarang minimal kita harus tahu big data, IoT, dan cloud computing. Ini harus diketahui juga oleh seorang akuntan. Makanya di kurikulum yang baru ini kan ada database, ada pelajaran database. Saya sudah pelajari kurikulum baru di kampus, itu ada database, ada bahasa pemrogramannya tentang Python, kemudian ada databasenya MySQL. Artinya sekarang kepengetahuan ini bukan hanya milik seorang sarjana komputer, tapi harus dikuasai oleh seorang akuntan. Jika tidak mau tergilas zaman, jika tidak mau kehilangan peluang pekerjaan, database harus database ini adalah pendukung dari teknologi-teknologi ini, terutama big data. Nah, jadi caranya bagaimana kita bisa tetap bersaing, maka kita harus bisa mengoperasikan sistem, kita harus bisa membangun sistem sendiri, kita harus bisa mempelajari semua, ngerti semua. Dengan cara apa? Upgrade skill. Selain bidang akuntannya, di bidang-bidang yang krusial seperti ini kita harus pelajari. Jangan lagi ada istilah tidak bisa mengoperasikan komputer, tidak mengerti bagaimana menempatkan istilah komputerisasi dengan transformasi digital, bahkan tidak ngerti ketika misalnya ditanya bagaimana Gojek dapat uang, bagaimana Bukalapak dapat uang, dia tidak bisa jawab, dia tidak ngerti model bisnisnya, ada pipeline, ada platform. Itu sudah pasti tergilas zaman.
Maka tingkatkanlah skill, kemudian belajarlah walaupun hanya sederhana, karena tadi saya ulangi, di kampus-kampus kurikulum yang baru sudah ada pelajaran database, bahkan sudah dimasukkan materi tentang bahasa pemrograman Python, juga database MySQL di situ sudah dimasukkan. Silahkan pelajari karena sekarang referensi terbuka sekali di internet. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan tentang tantangan seorang akuntan jika ingin tetap eksis di dunia revolusi industri saat ini. Maka upgradelah skill sesuai dengan zaman yang sekarang berjalan. Terima kasih, semoga bermanfaat.